Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten di berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari pendidikan Islam untuk anak sampai dengan dewasa, bimbingan mualaf, khutbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis atas berbagai macam isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Dan di ruang tengah ini kita akan membahas isu-isu tersebut bukan hanya dari sudut pandang keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten, tapi juga bersama dengan para pakar, para ahli di bidangnya masing-masing. Hari ini teman-teman kita akan membahas satu topik bahasan yang seru banget untuk kita bahas dan rasanya kalau nggak ada batasan waktu ini akan keterusan gitu ya sampai taraweh jangan-jangan ya. Jangan sampai ya. Kita akan membahas satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id yaitu taat sama dengan diam. Gimana nih menurut teman-teman semua? Dan untuk mengupas tuntas pertanyaan ini, saya sudah ada di sini ditemani oleh 2 narasumber yang siap berbagi pikirannya, berbagi ilmunya kepada kita semua. Saya mau sapa dulu satu persatu, sudah hadir di sini ada ustazah dari cariustad.id, Ustazah Isna Rahmah Solihatin LC SPDI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kabar? Alhamdulillah ya puasanya ya, saya Mudah-mudahan selalu semangat dan semangat puasa dari Ustazah Isna tertular ke teman-teman semuanya semuanya, semuanya, amin ya amin. rabbal alamin ya. Dan narasumber kita selanjutnya, kita ada Mbak Nurasiah Jamil, seorang aktivis perempuan muda dari Yayasan Puan Amal Hayati. Nah, sebagai informasi untuk teman-teman semua, Yayasan Puan Amal Hayati ini adalah yayasan yang didirikan oleh Ibu Sinta Nuriyah Wahid yang bergerak bersama masyarakat dan juga pesantren untuk pemberdayaan perempuan dan hak-hak kelompok rentan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nura. Waalaikumsalam. Hmm, Gimana masih semangat puasanya? Semangat selalu tertular semangatnya dari Mbak Nura dan juga Ustazah Isna ya. Kita akan bahas satu topik bahasan yang ya, di luaran sana sih ini sudah menjadi bahasan yang mau dibahas, tapi gimana gitu ya, gitu. Karena banyak sekali di luaran sana itu kalau seandainya perempuan harus taat katanya sama suaminya, sama ayahnya gitu ya. Mhm, Tapi ketika kita punya pendapat, kita dicekal, mhm, nggak boleh berpendapat gitu. Jadi harus taat, tapi emang taat tuh sama dengan diam ya? Gitu. mhm. Gimana tanggapan dari sudut pandang Islam nih, Ustazah Isna, mengenai ketaatan perempuan dalam Islam ini sebetulnya seperti apa? Emangnya kayak gitu ya? Kalau taat tuh kita harus bungkam gitu, nggak boleh berpendapat? Baik, terima kasih Mbak Iva atas pertanyaannya. Baik, jadi teman-teman semuanya terhadap, pertanyaan itu tadi, apakah taat itu sama dengan diam gitu ya. Jadi sebenarnya, kita ke taat dulu itu ya, taat itu apa? Nah, taat itu sebenarnya adalah salah satu dari kriteria sholihah, perempuan Mhm. sholihah begitu ya, bahwa dalam Al-Quran itu dijelaskan, "Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah," bahwa orang yang sholihah itu adalah orang yang taat ya, orang yang juga menjaga dirinya dan keluarganya ketika tidak ada suaminya di dalam rumah, begitu. Jadi kita tidak bisa memisahkan tuh antara taat, sholihah, dan juga orang yang, hafidhatul lil ghaibnya ini tadi. Jadi, mmm, terkait itu, apakah kemudian taat bisa kita maknai diam gitu ya? Tidak. Jadi taat itu adalah tentang bagaimana kita bisa menjaga muruah kita gitu ya. Dan ini tidak hanya berlaku bagi si istri saja, pun sebaliknya begitu ya. Pun sebaliknya ketika suami ditinggal istri misalkan lagi, istrinya sedang ada pekerjaan di luar dan lain sebagainya begitu ya dan hanya dia dan anak-anaknya di rumah, maka, disitulah suami juga menjadi suami yang taat begitu. Jadi taat itu adalah tentang bagaimana sih si suami dan istri bersama-sama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga keduanya bisa menjadi orang yang sholih, kayak gitu.
Jadi kaitannya taat itu kaitannya sangat erat dengan sholihah dan juga sholih gitu ya. Mhm. Taat itu titik beratnya taat itu adalah kepada Allah gitu, Betul bukan sekali, kepada manusia bukan gitu. kepada manusia. Oke. Nah, berbicara soal tadi apa yang sudah disampaikan bagaimana Islam memandang sebuah ketaatan, Mhm. suatu ketaatan dari perempuan ini, tapi kita kaitkan dengan budaya patriarki. Hmm, yang ada di masyarakat kita ini. Gimana patriarki ini mempengaruhi persepsi orang-orang terhadap perempuan yang mengutarakan pendapatnya? Hmm, gimana Mbak Dara? Oke. Ya, memang kalau ngomongin, taat sama dengan diam, itu tuh saya adalah orang pertama yang ingin berontak. Karena apa? Masyarakat kita itu seneng banget gitu ya, memberikan, pelabelan atau penyebutan gitu ya kepada perempuan. Misalkan kalau laki-laki banyak omong itu adalah vokal, megah, berani, sering. Kalau perempuan banyak ngomong, itu dibilangnya cerewet, Bawel. bawel, gitu kan. Bisa nggak sih nggak bawel itu? Nah, sebenarnya ini adalah apa yang, terjadi di masyarakat kita. Ya itu adalah memang karena kita hidup di dunia yang sangat patriarki ini, dan tidak pernah melihat sisi baik dari perempuan ketika kita tidak diam gitu. Oh iya. Kita bicara atau vokal berbicara gitu. Mhm. Nah, sebenarnya kalau saya ingin memaknai, bahwa, kita mau atau berhak untuk berbicara itu bukan hanya hubungan antara tadi seperti yang Kak Iva bilang bahwa kadang ketika kita jadi anak, kita nggak boleh ke ayah ngomong Iya. apa gitu kan, nggak boleh meminta, memberikan usulan, kita nggak pernah dimintai untuk pertimbangan sama sekali. Lalu udah punya suami juga sama. Gak boleh lo ngelawan, ini kan bukan ngelawan loh. Iya. Ini tuh berdiskusi, layaknya sebuah arena diskusi gitu kan. Nah, memang ini adalah tantangan yang luar biasa bagi kita perempuan gitu ya. Bagaimana situasi, masyarakat kita dan kita dibesarkan dalam lingkungan yang memang, patriarki gitu ya, nggak boleh nih perempuan untuk bicara gitu. Bicaranya juga harus seolah-olah ya bicaranya harus pelan-pelan, harus harus tuh diri ya lemang lembut gitu kan. Padahal kan tones perempuan juga beda-beda ya gitu. Jadi menurut saya ini adalah sebenarnya tantangan. Terutama nih bagi saya punya 2 anak perempuan gitu kan. Seru. Iya seru banget gitu dan bagaimana caranya agar ya kalau saya dulu dibesarkan dengan cara yang, berbeda gitu ya, gak boleh ngomong gitu ya meskipun saya rebel gitu, tapi bagaimana kita juga bisa mengubah. Ayo kita, didik anak kita itu dengan dia boleh untuk, bernegosiasi dengan orang tua. Diajarkan dari hal-hal kecil seperti memilih pakaian, dia sukanya apa, memilih mainan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara sebenarnya agar kan, bahwa definisi taat itu bukan diam gitu. Itu adalah bukan satu-satunya cara agar kita dinilai taat gitu ya. Jadi tadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan diam. Taat itu tadi dikaitkan dengan solihah seperti kata ustazah gitu kan. Karena kalau dikaitkan dengan taat adalah diam, ya bagaimana kita bisa memimpin keluarga bersama dengan suami, gimana kita mengajar anak-anak, padahal guru itu sebagian besar adalah perempuan. Gitu. Jadi sama sekali harusnya bukan taat sama dengan diam. Iya. Karena kita kan diciptain sama Allah ada mata pikiran ya. Iya. Nggak mungkin kita diem aja, nggak mungkin Mhm. kita nggak bereaksi terhadap sesuatu hal yang mungkin nggak bertentangan gitu ya dengan nilai-nilai yang kita yakini gitu. Mhm. Nah, kembali lagi ke Ustazah Isna, kita semua di sini pastinya mau tahu terhadap fenomena ini gitu ya. Karena kalau seandainya di kondisi kita misalnya mengutarakan pendapat kita terhadap apa yang kita yakini nggak sama dengan nilai yang kita yakini gitu Mhm. terhadap orang tua kita, terhadap guru kita dan lain sebagainya gitu. Itu tuh selalu dikatakannya kayak, "Diam nggak? Hak nih kalau ngejawab," gitu. Tapi memangnya Islam melarang ya, segitu ngelarangnya gitu dan
gimana pandangan Islam terhadap perempuan yang berani untuk mengutarakan kritik atau pendapatnya gitu terhadap orang lain? Mhm. Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi yang pertama mungkin aku juga akan mengaitkan dengan tone tadi ya Mbak, dengan tone yang tadi sempat disinggung sama Nura gitu ya. Jadi ada salah satu ayat Al-Qur'an ya, dari surat Al-Ahzab, ayat 32 di mana artinya adalah, "Wahai istri-istri Nabi," ya, "Wahai istri-istri Nabi, engkau adalah perempuan-perempuan yang berbeda dari wanita yang lain. Jadi jika engkau bertakwa, maka janganlah engkau tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang-orang yang punya niatan jahat itu, eee, dan berkatalah atau berucaplah dengan ucapan yang baik." Nah, justru dalam ayat ini kita tahu bahwa ketika kita berbicara ya, dari tafsirnya begitu, itu diungkapkan bahwa kita justru nggak boleh lembek-lembek kayak gitu. Jadi tone-nya itu ya tone yang biasa aja kalau kita ngomong gitu, jangan dimenye-menyekan, jadi menye-menyekan gitu. Jadi, eee, istilahnya justru malah suruh biasa aja karena apa? Karena kita menghindari kesalahpahaman apalagi jika lawan bicaranya adalah laki-laki, ya. Menghindari kesalahpahaman itu dan, apa namanya, justru kata Nabi ya, bicaralah normal saja dan jangan lupa qaulan ma'rufa. Apa yang kamu bicarakan adalah pembicaraan yang baik, begitu. Dan tentunya kalau misalkan boleh tidak sih kita, mengeluarkan kritik gitu ya di ruang publik? Boleh. Kita boleh berkaca kepada Ibunda, Aisyah radhiyallahu anha gitu ya. Beliau adalah seorang, intelek begitu ya, beliau orator ya, di mana, kita tahu dari, narasi-narasi hadis beliau tuh yang luar biasa, beliau menyinggung banyak sejarah, tafsir dan lain sebagainya termasuk fikih dan juga kehidupan rumah tangga beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak dilarang, begitu. Jadi selama kita pertama, kita itu memberikan pesan yang amar ma'ruf nahi mungkar, maka kritik tidak masalah. Kedua, kita menjaga adab kita, ya, apalagi perempuan karena ini kita lagi membahas perempuan. Menjaga adab kita dan kehormatan kita, baik itu laki-laki maupun perempuan sebenarnya ya, maka itu juga baik. Dan yang selanjutnya adalah terkait memberikan kritik, jangan lupa yang namanya tujuan kritik, gitu ya. Karena kan nggak jarang ya orang itu mengkritik tapi keluar dari tujuannya gitu. Jadi yang harus kita ingat adalah tentang tujuan mengkritik itu apa ya. Jadi memberikan nasihat yang baik seperti halnya dalam Al-Quran juga dijelaskan kan bahwa kita sebagai seorang muslim harus menasehati dalam kebaikan begitu. Jadi semua apa yang yang kita lontarkan dari kritikan itu harus yang berkandungan baik-baik saja. Oke. Terakhir Mbak Nura, singkat aja. Berkaitan dengan fenomena yang tadi ya, kalau kita mengutarakan kritik kita dianggapnya, "Oh, pemberontak nih perempuan," gitu ya. Nah, untuk menyikapi fenomena ini, perempuan yang mau mengutarakan pendapatnya dia itu kan pasti kepercayaan dirinya luntur tuh. Nah, gimana caranya Mbak Nura untuk menjaga kepercayaan diri perempuan itu? Singkat aja, Mbak. Ya, untuk menjaga, kepercayaan diri perempuan sebenarnya adalah kita harus tergabung kepada support system Oke. yang memang mereka juga merasa bahwa, "Oh iya, aku ketika di sini aku memiliki kekuatan tambahan, berbeda ketika hanya kita ada di rumah gitu ya, dan tidak bernetworking gitu, sehingga hal itu adalah salah satu kunci. Karena pengaruh dari lingkungan sekitar gitu ya, itu akan mempengaruhi dan saya juga ingin menambahkan gitu ya, kalau kita memang mau bicaranya didengar, ya harus dengan cara yang baik, seperti bagaimana ketika kita ingin orang lain berbicara ke kita dengan cara yang baik. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yes, itu dia poinnya ya. Jadi kalau seandainya kita mau pembicaraan kita diterima oleh orang lain, kita harus bisa menempati orang lain itu, gimana caranya supaya kita bisa mau nih dengar, pendapat dari orang lain gitu ya. Kita harus berperilaku segimana kita mau diperlakukan gitu. Jadi intinya seperti itu. Taat itu nggak sama dengan diam gitu. Islam memperbolehkan kita untuk mengutarakan pendapat kita, mengutarakan opini kita, tapi dengan adab, mengutarakan yang baik juga, dan juga kita tahu tujuannya itu apa. Dan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai perempuan, untuk bisa berani
mengutarakan pendapat, opini kita, itu kita harus tergabung ke dalam suatu support system yang memang bisa betul-betul mendukung kita. Kita ciptakan support system itu dimulai dari yang kecil dulu, lingkup yang kecil, lingkup keluarga kita masing-masing, dan mudah-mudahan kebiasaan itu bisa kita bangun dan bisa kita sebarluaskan ke banyak orang, supaya di luaran sana banyak lagi perempuan yang bisa mengutarakan pendapatnya dengan sangat baik. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk selalu pantengin terus Cari Ustadz.id karena akan banyak sekali episode lain di Ruang Tengah ini yang tidak kalah menariknya. Dan akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.